We are from Jogja, the heart of Java. Our English mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sanggata. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah perkembangan teori organisasi. Pasti kalian belum tahu kan apa itu teori organisasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori organisasi. Teori organisasi merupakan bidang studi yang mengkaji cara organisasi dibentuk, beroperasi, dan berkembang. Sepanjang sejarah teori organisasi mengalami perkembangan yang mencerminkan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan ekonomi. Berikut ini perjalanan sejarah perkembangan teori organisasi dari masa klasik hingga kontemporer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi klasik yang berkembang pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada masa itu, revolusi industri membuat organisasi semakin besar dan rumit. Karena itu dibutuhkan cara teratur untuk mengelolanya. Dari situlah munculnya teori organisasi klasik yang mempunyai 3 aliran utama. Yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Wilson Taylor. Ia mempercayai efisiensi kerja dapat meningkat melalui pengamatan dan metode ilmiah. Fokusnya pada pembagian kerja, spesialisasi tugas, dan standar kerja yang jelas agar produktivitas naik. 2. Teori birokrasi. Teori ini dikemukakan oleh Max Weber. Ia melihat organisasi yang ideal harus memiliki aturan yang jelas, struktur hierarki yang formal, dan pembagian tugas yang spesifik supaya organisasi tetap stabil dan efisien. 3. Teori administrasi. Teori ini dikemukakan oleh Henry Fayol. Ia menjelaskan 5 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengembangan, dan pengendalian. Menurutnya, prinsip manajemen tersebut bisa dipakai semua organisasi. Teori neoklasik perilaku organisasi 1930-an hingga 1950-an. Setelah berkembangnya teori klasik yang berfokus pada efisien dan struktur, munculnya kritik yang menyatakan bahwa teori ini terlalu menekan aspek formal dan mengabaikan faktor manusia dalam organisasi. Hal ini melahirkan teori perilaku organisasi yang menempatkan manusia sebagai fokus utama. Alto Mayo, teori hubungan manusiawi, Human Relations Theory. Teori ini dipelopori oleh Alto Mayo yang melakukan eksperimen Hawthorne di pabrik Western Electric. Dari eksperimen tersebut, Mayo menemukan bahwa faktor sosial psikologis seperti perhatian manajer terhadap karyawan memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas. Teori ini menggeser perhatian dari aspek teknis ke aspek sosial dalam organisasi. Abraham Maslow juga memperkenalkan hierarki kebutuhan yang mempengaruhi pendekatan dalam memahami motivasi karyawan di tempat kerja. Teori Maslow dibangun atas dasar asumsi bahwa orang mempunyai kebutuhan untuk maju dan berkembang. Teori motivasi Maslow disebut dengan teori kebutuhan bertingkat. Self-actualization, kebutuhan penghargaan, kebutuhan rasa memiliki, apresiasi, interaksi, cinta, keselamatan, dan keamanan. Nah, kita masuk ke teori kontingensi pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada era ini, para ahli teori mulai menyadari bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua situasi. Teori kontingensi menyatakan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kesesuaian antara struktur organisasi dengan lingkungan dan tugas yang dihadapinya. Selanjutnya, ada 2 tipe struktur organisasi menurut Bruns dan Stalker. Yang pertama, ada mekanik yang cocok untuk lingkungan stabil. Dan yang kedua, ada organik yang cocok untuk lingkungan dinamis. Selanjutnya, ada beberapa menurut para ahli tentang teori kontingensi. Yang pertama, ada menurut Lawrence dan Moore.
yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik yang paling cocok untuk semua organisasi. Kesesuaian antara faktor organisasi dan lingkunganlah yang menentukan kinerja yang baik. Yang kedua ada menurut Robbins, menggambarkan teori kontingensi sebagai pendekatan kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara tunggal yang paling efektif. Sekarang kita akan membahas tentang teori sistem. Teori sistem berdiri pada tahun 1970 hingga saat ini. Teori ini memerlukan organisasi sebagai sistem yang berdiri dari bagian yang saling menguntungkan. Menurut teori sistem, organisasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Konsep ini melihat organisasi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang saling menguntungkan. Menurut Lincoln Fortevi, memperkenalkan teori sistem umum yang menekankan pentingnya melihat organisasi sebagai keseluruhan daripada hanya fokus pada bagian-bagiannya. Menurut Daniel Kahn dan Robert Kahn, mengaplikasikan teori sistem ini dalam organisasi dan melihat bagaimana input, proses, dan output organisasi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Teori organisasi postmodern 1980-an hingga sekarang. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, organisasi harus lebih fleksibel dan adaptif. Teori organisasi modern lebih berfokus pada inovasi budaya organisasi dan pembelajaran organisasi. Yang pertama, teori jaringan. Seiring berkembangnya teknologi informasi, muncul model organisasi berbasis jaringan yang lebih fleksibel dibandingkan struktur birokratis yang kaku. Teori pembelajaran organisasi, konsep ini dikembangkan oleh Peter Singer dalam bukunya The Fifth Discipline. Singer menekankan pentingnya pembelajaran terus-menerus dalam organisasi agar dapat bertahan dan berkembang di lingkungan yang selalu berubah. Teori budaya organisasi, teori ini memperkenalkan pentingnya nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma bersama dalam mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Edgar Schein adalah salah satu tokoh terkemuka dalam teori ini. Sekian itulah kesimpulan dari perkembangan teori organisasi, mencerminkan perubahan dalam cara manusia memahami, mengelola, dan bekerja dalam organisasi dari pendekatan klasik yang menekankan efisiensi dan struktur hingga teori modern yang berfokus pada fleksibilitas dan pembelajaran teori organisasi terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi sosial dan teknologi.